masa lengang ya sekarang. Jalanan sepi, liburan. Teman saya di Jakarta dia bertanya begini, gimana Surabaya? Kamu liburan enggak? Saya berkata, enggak. Kamu? Enggak, saya tetap tinggal di Jakarta. Karena mamah mertua sakit-sakitan. Dan saya tanya, enak dong sekarang lengang? Dan dia berkata, iya, biasanya saya pakai mobil, sekarang saya pakai motor. Jakarta bisa sepi, tapi takut juga itu. Meskipun sepi, mengapa takut? Karena kalau dibegal nggak ada yang nolong, betul. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kali liburan kita harus ingat kata liburan dalam bahasa Inggris disebut holiday. Holy itu kudus. Sehingga anak saya yang hari ini ada di Manado, saya berkata, tetap ke gereja ya. Saya berkata, saya bisa lihat live streaming kok. Nanti bisa lihat papi khotbah, oh luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di tempat ini maupun yang bisa ikut ibadah lewat live streaming, biarlah di saat liburan ini kita tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan tema kita bulan ini adalah God's Blueprint, cetak biru Tuhan. Hari ini saya ingin menyorotinya dari bidang keluarga dengan saya beri judul Membangun Rumah Tangga dengan Blueprint Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu Andrew tadi pimpin pujian, saya ingat minggu lalu saya khotbah, Andrew yang pimpin pujian juga di Landmark, dan mimbar ini ditaruh di kiri, sedangkan dia bawa gitar. Sekarang banyak pemimpin pujian yang seperti itu. Waktu saya khotbah di New Westminster, pemimpin pujiannya Ted, itu juga pimpin pujian pakai gitar. Dan sebelum saya khotbah dia bersaksi indah sekali. 2 tahun yang lalu saya khotbah di gerejanya juga, tapi di gereja yang lain di Burnaby. Dan dia masih lengkap, istri dan anak-anak. Tapi kemarin waktu saya khotbah kembali di gerejanya yang lain, di New Westminster, istrinya sudah tidak ada bersama-sama dia. Dan di dalam kesaksiannya dia senantiasa berkata, God makes me smile. Tuhan senantiasa membuat aku tetap tersenyum, karena Tuhan baik. Saat dia ditinggalkan oleh istrinya dan dia menjadi single father, single parent, dia membesarkan anak-anaknya tetap dengan cinta kasih. Dan dia berkata, saya percaya meskipun saya sekarang membesarkan anak-anak tanpa istri, Tuhan tetap mengasihi saya. Dan yang luar biasa dia menceritakan kesaksian yang tidak mungkin itu terjadi di Kanada. Dia berkata, malam pulang kerja, kadang-kadang dia membelikan anaknya 2 slice pizza, sama penjualnya tiba-tiba dikasih 1 loyang tanpa biaya tambahan. Dan ketika mobilnya mengalami masalah, dia bawa ke servis, sama orang bulenya digratisin, enggak bayar. Dan dia berkata, tetapi yang paling indah, dia ngelirik anaknya pemain drum di gereja itu. Anaknya lulus straight A, jadi nilainya A semua. Lihat, anak-anak Tuhan senantiasa diberkati. Amin. Hari ini mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang ayah yang juga diberkati, namanya Ayub. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak di antara kita yang mungkin minder kalau melihat kehidupan Ayub, yang kaya tetapi sekaligus saleh. Bukan salah loh. E sama A itu selisih sedikit, tapi kehidupannya saleh. Mari kita belajar dari seorang ayah yang mencintai keluarganya seperti Ayub. Yang pertama, dengan mengembangkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayub pertama, ayat yang pertama dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah. Saleh jadi Allah. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa. Sampai ada yang sisut tuh hari ini. Oke, tolong handphonenya di silent, betul? Ada sebuah gereja di Living Grace Foundation yang menarik, di dinding gerejanya ditulis begini, God speak to your
heart, not your mobile. Tuhan bicara di hatimu, bukan mobile phone-mu, bukan handphone-mu. Setuju? Karena kadang-kadang ganggu loh. Saya pernah khotbah serius, tiba-tiba di belakang handphonenya bunyi. Dan ringtone-nya, hao siang. Waduh, semua jemaat noleh. Padahal sedang khotbah serius itu tertawa semua. Oleh sebab itu alangkah indahnya kalau handphone di silent. Oke? Kalau bunyi lagi diserahkan di depan. Betul? Nanti kalau dapat yang iPhone kasihkan saya, kalau Nexian dikasihkan Pak Paulus. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini mari kita belajar dari kehidupan Ayub yang luar biasa. Kita lihat yang pertama, mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asin, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu semua ekonomi saat ini sedang turunnya. Tidak peduli apakah Anda buka toko peracangan atau pabrik baja, semuanya mengalami penurunan. Tadi pagi saya ngobrol dengan sahabat lama yang buka usaha di Jakarta dan dia berkata usahanya turun drastis sekali, tetapi dia tetap mengucap syukur. Turunnya itu puluhan kali loh. Bukan hanya 10 kali, tapi puluhan kali. Omset sedang sepi. Tetapi saya percaya siapa yang mengandalkan Tuhan tetap akan diberkati. Ada yang tanya, apakah itu karena Yunani? Saya enggak tahu karena Nun jauh di sana. Tetapi efeknya bisa sampai ke sini. Dan bursa efek Shanghai di Tiongkok juga pernah mengalami seperti itu. Downgrade, turun demikian banyaknya. Tetapi sekarang pulih kembali. Anak-anak Tuhan senantiasa akan Tuhan berkati. Mungkin justru ketika saat-saat kita berada di bawah, Tuhan ingin lihat kesungguhan kita. Kalau engkau saya berkati, engkau mengucap syukur. Ketika engkau sedang di bawah, masih mengucap syukur, enggak? Amin. Kita itu bisa melihat kehidupan keluarga kita. Kalau masakan di keluarga kita sedang enggak enak, masih bisa mengucap syukur, enggak? Masih, luar biasa. Kalau mengucap syukur mesti diberkati. Amin. Coba kalau masakan mamah terus kita berkata enggak enak gitu. Maka sepanjang hari wajah mamah kita tidak happy. Dan katanya berkata begini, untuk membuat dunia bahagia itu gampang. Senangkan istri atau senangkan mamah katanya. Kalau mamah dan istri disenangkan, wah sepanjang hari makan enak. Amin. Tetapi coba kalau mama atau istri itu enggak enak hati, mudi, oke, maka kita sepanjang hari makan super mie. Yang kedua, menjauhi kejahatan agar tidak ditiru anak-anaknya. Lihat, mengapa? Anak-anak itu adalah peniru terbaik, the greatest imitator in the world. Paling gampang meniru kehidupan orang tuanya. 2 Raja-Raja 21, 19 sampai 21. Coba lihat, Amon berumur 22 tahun. Usia yang masih sangat muda ya. Siapa yang usianya 22 tahun? Baru masih muda, 22 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesu Lemet binti Harus. Namanya susah ya. Dari Yotba, ia melakukan apa
yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang telah dilakukan siapa? Manasye, ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Sehingga ada yang dikatakan anak salah, orang tua keperadah. Betul ya? Kalau anak salah, orang tua kadang-kadang bisa malu. Kalau anak membanggakan, orang tuanya juga ikut membanggakan. Seperti Ted tadi, ketika dia berkata nilai anaknya straight A, dia ngelirik anaknya sambil berkata, sorry ya, karena bagi orang barat, itu membocorkan rahasia, meskipun baik atau tidak, itu biasanya minta izin dulu. Mungkin sebelum bersaksi dia tidak izin sama anaknya. Sehingga dia berkata, sorry ya, sambil ngelirik anaknya yang bermain drum, dan anaknya hanya mengangguk, sepertinya confirm, oke, gak apa-apa Dad. Lihat papahnya sambil senyum dengan penuh kebanggaan. Mengapakan nilai anaknya straight A. Coba kalau anak kita berbuat salah, yang ditanya gimana? Anaknya siapa? Ya atau ya? Masuk kita bilang anaknya maling. Ya enggak, anaknya genderuwo. Enggak, tetap anak kita. Bahkan hal yang positif negatif itu akan sangat mempengaruhi kita. Saya masih ingat winter 2001. Waktu itu saya diundang IFC untuk khotbah. Dan selesai khotbah diajak ke downtown jalan-jalan. Dan anak saya berat pipis dan tiba-tiba cari pohonan untuk pipis. Dan itu Bu Gembala berkata begini, jangan loh, di sini bisa di-fine, bisa didenda sekian dolar kalau kamu pipis sembarangan. Setelah itu dia ngelirik saya dan dia berkata like father, like son. Loh, pikir papai ada pohon terus nyari pipis gitu. Enggak. Anaknya Pak Freddy yang majelis itu kan dua-duanya sekolah di Amerika ya. Saat mereka balik, asyir-asyir itu ada pelayanan misi. Karena lewat desa jauh begitu. Dan semuanya pengen buang air kecil. Tiba-tiba mobil dihentikan, masing-masing bapak cari pohon sendiri-sendiri. Dan dia dengan wajah polos tanya, loh boleh tak? Mungkin selama di Amerika dia nggak pernah ada orang cari pohon, betul? Terus dia bilang, di sini nggak apa-apa kok. Kayaknya dia ikut turun kayaknya. Oke, ganti cari pohon yang terbaik. Oke, like father, like son. Apakah enggak begitu juga sebetulnya like mother, like daughter? Betul ya? Persis seperti mamahnya. Mamahnya begitu, anaknya juga akan seperti itu. Oleh sebab itu lihat bahwa Ayub benar-benar menjaga supaya anaknya tidak meniru sesuatu yang buruk di dalam kehidupannya. Lihat yang kedua, menjauhi kejahatan agar tidak ditiru anak-anaknya. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Dengan menempatkan Tuhan di atas harta, bahkan saat kita kaya. Ini susah. Dengan menempatkan Tuhan di atas harta, bahkan saat kita kaya. Seringkali kalau kita belum punya banyak duit, kita bisa mengandalkan Tuhan. Tetapi saat banyak uang, sehingga semua bisa dibeli, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Teman saya Benny Santoso, dia menulis buku yang bagus, dan sebelum menulis buku dia tanya begini, kira-kira pasarnya bagus enggak buku ini? Terus saya tanya, judulnya apa? Dan dia berkata, All About Money. Semua tentang uang, jilid A dan jilid B, tebal sekali bukunya. Saya berkata, kayaknya kalau diterbitkan di Indo itu laris sekali. Dan ternyata terbukti 2 bukunya bestseller. Tetapi yang menarik Benny adalah anak Tuhan yang luar biasa. Dia ngambil Master of Commerce-nya di Sydney, pulang dia tulis buku itu. Dan di awal buku, dia tidak menceritakan uang itu seperti apa. Tetapi dia tulis begini, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena banyak loh yang tidak bisa dibeli dengan uang. Salah satunya adalah tidur nyenyak. Bahkan seringkali orang yang punya banyak uang, tidurnya enggak nyenyak. Rumahnya mewah,
Banyak barang berharga ditinggal liburan, tidurnya enggak nyenyak. Betul? Mengapa? Sebentar-sebentar akan ngecek. CCTV-nya jalan enggak ya? Rumahnya dijebol maling enggak? Tetapi lihat, kadang-kadang yang tidak punya apa-apa, tidurnya nyenyak. Sing meh dicolong ya apa? Paling sarungku. Ya toh ya, paling sarung, enggak apa-apa. Sandal jepitku dicuri enggak apa-apa, tak beli lagi. Tetapi coba, kita kadang-kadang pengen kontrol seperti apa. Di handphone saya, ini bisa melihat tempat kerja saya. Jadi saya pergi kemanapun, saya bisa buka loh. Ruangan demi ruangan, itu bisa dibuka lewat handphone untuk ngecek. Aman enggak ya? Ada orang masuk enggak ya? Sekarang teknologi kan memungkinkan untuk semua itu. Tetapi lihat, kalau kita kaya seperti Ayub, bahkan dia dikatakan the richest man from the east, orang terkaya di belahan bumi sebelah timur, dia tetap saleh. Itu luar biasa. Seperti Abraham, kaya enggak? Kaya. Tetap saleh enggak? Tetap saleh. Banyak hari-hari ini orang-orang kaya yang dijebloskan KPK. Kaya, berkuasa, tapi gelandang juga ke KPK. Mari kita lihat. Ayub 1 ayat 2 sampai 3. Bagus ya ayatnya. All son. 1, 2, 3. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 10. Keluarga saya juga 10 loh. Cece tertua sudah dipanggil Tuhan ketika 9 adiknya belum lahir. Tapi kami terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan. Kemarin kumpul semua kecuali 2, yang satu di Kediri, yang satu di Blitar. Enggak sempat kumpul. Kalau pas lebaran gini kumpul luar biasa ya. 10 anak. Ia memiliki berapa? 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lihat, dia punya segalanya, dan zaman dulu kalau anaknya banyak, itu diberkati. Merasa, banyak anak, banyak rezeki. Sekarang beda loh, banyak anak ngerepoti. Aku gak bisa pergi, tidak bisa jalan-jalan ke mall. Apa buntutku akeh. Tak lihat gak punya buntut tuh. Orang bilang anak lo buntutnya akeh, jadi ditutno kemana-mana. Oke, tapi orang zaman dulu kalau anaknya banyak itu luar biasa. Keluarga Chinese, keluarga Batak, itu kalau anaknya banyak, laki semua, waduh, seolah-olah sudah paling perkasa, betul? Bodyguard-nya akeh. Oke, lihat Ayub punya segalanya, tetapi dia tetap menempatkan Tuhan di atas hartanya. Kita lihat yang pertama, jangan menempatkan harta di hati kita. Boleh aset di mana-mana, tapi jangan di hati. Gak cukup, setuju? Enggak cukup. Lihat ayatnya. Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Kalau kita tidak melekat kepada harta kita, seringkali susah loh. Ada seorang yang kaya sekali dan kemudian diajak temannya ke pantai. Dan temannya berkata begini, coba ambil pasir. Terus temannya, belum untuk apa? Hanya pengen lihat filosofimu. Dan dia ngambil pasir, genggam. Coba buka tanganmu. Saat dibuka pasirnya hanya sedikit. Coba lihat kalau aku ambil pasir. Dia ambil pasir, tidak digenggam, pasirnya lebih banyak atau lebih sedikit? Ternyata lebih banyak. Unik ya, saat digenggam, maka semua pasir keluar. Kadang-kadang juga begitu loh, kita menggenggam kekayaan demikian kenceng, malah keluar semua. Aku hati-hati loh, ternyata diciak orang, betul? Siapa yang mengambil uangmu? Teman dekatku. Sehingga ada ungkapan huping ciak kuping. Oke, sahabat dekat itu justru memakan telinga. Itu indah sekali loh. Meskipun kayaknya guyonan, kayaknya just joking.
Dikatakan apa? Huping, ciak, kuping. Mengapa? Karena hanya teman dekat yang bisa dekat kita. Betul ya? Kalau teman jauh kita misalnya jalan-jalan di mall, ada orang enggak kenal, deketin terus. Apa malah kita rangkul, teman baru. Oh enggak, jangan-jangan nyopet kita itu. Tetapi kalau teman dekat, bahkan kita undang, bisa tidur satu ranjang dengan kita. Dan kita merasa enggak apa-apa, tenang-tenang saja. Betul ya? Tenang-tenang saja. Waktu saya masih tinggal di atas, kadang-kadang saya tidur sama Pak Hani juga. Tenang-tenang saja, meskipun satu ranjang, dua-duanya sama-sama ngoroknya, betul? Oke, malah irama ya, satu nada satu nada. Betul? Tetapi kalau teman merasa aman, ketika kita merasa aman, telinga bisa digigit. Oleh sebab itu lihat, kalau kita memiliki rasa syukur yang luar biasa dan tidak menggenggam dengan sangat erat, maka harta itu justru akan tetap. Lihat Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia. Terjemahan bahasa Inggris kadang-kadang memakai kata in vain. Enggak ada artinya, enggak ada gunanya. Kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Lihat Bapak Ibu, di dalam hidup ini saya menemukan dua orang yang sangat diberkati di Indonesia dan dia tidak menggenggam hartanya dengan erat. Waktu saya diundang pelayanan dan kemudian menyeberang dari Batam ke Singapura, ini Bapak, ini yang jemput saya di airport. Dan saya tanya, Pak, gimana usahanya? Oh, diberkati Tuhan. Nah kok mobilnya malah diganti? Mobilnya itu malah diganti. Dari Mercy, ganti Panther. Luar biasa ya. Semakin diberkati, dia ganti ke Panther. Dan dia berkata, sekarang aku hidup lebih nyaman kok. Dengan semakin diberkati, hidupku lebih santai. Dan saya tanya, sekarang berapa perusahaan Bapak? Terus dia ngelirik istrinya. Seperti tanya, berapa ya? Dia hitung-hitung. Sampai bulan ini 126. Sampai bulan ini 126. Dan dia berkata, karena Bapak hamba Tuhan, saya tunjukkan ya omsetnya, dia tunjukkan. Satu perusahaan itu enggak tahu berapa ribu dolar itu. Dia bilang keuntungannya aja loh, keuntungannya. Tapi yang terakhir ketika dia mau ngantar saya pulang, dia berkata begini, di mobil. Tapi Pak Safir, kalau hari ini diminta Tuhan, tak kasih nol. Loh, luar biasa ya. Kalau hari ini diminta Tuhan, tak kasih no. Oh, ciamik ya. Dan istrinya manduk-manduk loh. Tak kasih no. Biasanya suami tak kasih no, istrinya bilang, teko aku sih. Tanya saya dulu, kamu boleh, kamu kasih no, aku enggak boleh. Ya atau ya? Tapi kalau satu keluarga benar-benar kompak, itu luar biasa loh. Apakah dia sampai ke proses itu gampang? No, enggak. Waktu dia mulai ngasih begitu, anaknya komplain kok. Anaknya berkata loh, Pak, aku pengen kuliah di luar negeri loh. Seolah-olah berkata begini, kalau uangmu kamu kasihkan Tuhan, aku enggak bisa kuliah di luar negeri. Dan dia memberi jawaban yang indah loh. Soal memberi bagi Tuhan, itu urusan papa. Kamu di luar negeri, itu juga urusan papa. Tetapi soal diberkati, itu urusan Tuhan. Amin. Ternyata anaknya selesai master di luar negeri. Dan sekarang anaknya pun ikut memberi sama seperti papahnya. Berarti seperti orang tua, seperti anaknya. Kalau orang tuanya pelit, anaknya kira-kira dermawan atau pelit? Bisa dermawan. Papaku pelit, aku pengen membalas. Enggak lah, aku dermawan. Tapi ada orang tuanya pelit, anaknya tambah medidil. Oke, karena belajar dari orang tuanya. Dan yang kedua, memiliki rasa syukur dan memiliki rasa cukup dan bersyukur. Kata enough itu setiap orang berbeda-beda loh. Betul? Saya kalau makan pizza maksimal 3 slice. Maksimal 3 slice. Cukup. Ada yang 3 loyang baru cukup. Oke, ada yang 3 loyang baru cukup. Lihat Amsal 30 ayat 8 sampai 9.
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dia minta pas. Memang segala sesuatu kalau pas itu enak. Kalau Anda pakai baju kebesaran, gombor-gombor, kengepresen, mata berkunang-kunang. Coba, ukuran leher Anda 16,5 dan Anda pakai 15,5. Nanti ngeliyang begini, lihat orang jadi 2. Oke, lihat. Kalau ukuran itu pas bagi kita, itu enak sekali. Seperti yang saya khotbahkan minggu lalu di Landmark. Saya diajak makan di sebuah kedai hotdog. Katanya itu salah satu hotdog terenak di US, namanya Nathan's Hotdog. Begitu masuk saya lihat di nampan saya, ini ada selebaran. Do you want to break the record? Mau nggak memecahkan rekor makan hotdog? Dan di situ sudah ada tahu, rekor 2015 yang segera akan dipecahkan. Pria dan wanita, beda. Kalau Pak Paulus makan hotdog kira-kira habis berapa Pak Paulus? 2, oke. Dokter Edric berapa kira-kira? 2 juga. Ini dokter mesti mikir ya. Nah, kebanyakan lo tetap langsing, pinter, jaga gizi. 2, betul? Dan di situ rekor untuk wanita itu 40 lebih. Sedangkan pria 60 lebih. Bayangkan 40 hotdog loh. Di sini ada ibu-ibu yang bisa entek 40 hotdog. Bukan hanya sosisnya loh, plus roti nih. Pantesan orang bule gede-gede, betul? Ini makan nggak ukuran itu, betul? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih 40. Saya bayang pengen muntah, betul? Anda bisa bayangkan. Coba kalau Anda makan gudeg begitu, 40 piring itu, pengen tahu saya. Nanti lihat timun lah sembliang-bliang ini. Oke, harus sesuai dengan ukuran kita. Oleh sebab itu nggak usah iri kalau yang lain diberkati dan kok aku hanya segini tuh. Enggak mungkin sesuai dengan ukuran kita. Dan itu jauh lebih nyaman. Oke. Saya pernah diminta untuk mimpin persekutuan doa. Penghuninya hanya 3. Papa, mama, sama anaknya. Anaknya yang lain sudah menikah, pindah ke luar kota semua. Dan rumahnya 2.000. Dan tante ini berkata begini, mau tak jual Pak Safir? Pindah rumah ukuran 45 aja. Apa? Lebaran, aduh bungkuk aku. Nah kadang-kadang kita lihat, waduh omah gede bagus ya, lebaran bungkuk. Oke, aku nyapu, bojo ngepel, ambek sambatan. Oke, lihat. Sehingga mereka pinter, hotel dibuka. Udah nginep di hotel aja. Kalau ART, tahu ART? Asisten rumah tangga. Itu kata yang lebih baik, asisten. Kalau pakai pembantu rumah tangga, nggak bagus. Asisten rumah tangga, pulang. Kita tetap bisa mengelola rumah kita dengan baik. Amin. Lihat Bapak Ibu, saya nyuci ini loh, sudah seminggu baru selesai. Padahal pakai mesin cuci loh. Nah, kita liburan, nyuci. Anak saya yang ikut bantu setrika. Mah disetrika orang aja lah, bayar. Ini enggak selesai-selesai loh, seranjang numpuk. Padahal pergi 2 minggu, nyuci seminggu enggak selesai. Bayangkan. Oke, saya bisa bayangkan kemarin saya pulang transit di Hong Kong. Dari New York ke Hong Kong, masih banyak orang bulenya. Dari Hong Kong ke Indonesia, waduh, TKW semua. 95%. Loh, buah ya. Oke, sama. Penuh itu loh. Tapi hebatnya, lancar loh koinya. Ketika di bandara tidak ngomong koi Isa, aku bisa nih WNI dan Woyo Jekvan. Padahal wajah mau cetung, betul? Mungkin mereka kerja di Siangkang sudah 10 tahun, 15 tahun. Ngomong itu loh sama petugas tiket itu, pakai bahasa Mandarin. Luar biasa ya.
Enggak tahu, meskipun Pak Paulus wajah kelu tok wah, saya juga enggak yakin loh. Lek isakoi, betul? Aku juga rada enggak yakin gitu. Lebih pinter cara Jawa. Oke. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, alangkah indahnya kalau kita memiliki rasa cukup. Dan yang ketiga, dengan mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga. Mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga. Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran karena anak orang kaya. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Artinya Ayub hadir di setiap pesta anak-anaknya. Bukan karena dia senang makan, tapi senang kumpul sama keluarga. Amin. Kumpul sama keluarga itu memang paling menyenangkan. Sehingga ketika Melisa tanya untuk nulis buku saya, pas 55 tahun, saya menulis 55 judul buku, sehingga dia ingin riwayat perjalanan hidup dalam bentuk, dan dia bilang begini, ayo buat, saya bilang oke, setuju. Dan dia tanya begini, tempat yang paling indah yang pernah Bapak kunjungi yang mana? Dan saya berkata, tempat yang paling indah adalah ketika bersama-sama keluarga. Setuju? Mungkin pergi kenjeran, tapi kalau bersama keluarga itu indah. Kalau mancing di luar negeri dapat blue marlin, betul? Di Kanjeran dapat sandal jepit, enggak apa-apa. Malah untuk hiburan, betul? Kadang dapat kompor, betul? Coba mancing no. Oke, tetapi kalau bersama keluarga itu indah sekali. Coba kalau pergi tidak bersama keluarga. Rasanya beda. Betul ya? Waktu All New, saya diajak Pak Paulus untuk menghabiskan malam tahun baru waktu itu makan di Shangri-La kalau nggak salah ya. Itu kumpul asir keluarga demi keluarga dan saya lihat wajah-wajah mereka itu happy. Ada yang happy ngobrol sama mamahnya, ada happy lihat makanannya. Tetapi makan baik enak atau tidak kalau bersama keluarga itu indah sekali. Setuju? Betul ya? Karena saya pernah ngalami, saya korbankan juga kalau nggak salah di Landmark. Saya ngalami, waktu itu malam saya bosen di apartemen, saya keluar ke Fontainebleau, lihat air mancur dan sinar laser ditayangkan di situ. Dan sinar lasernya bisa request. Jadi misalnya John Love Melissa diiringi dengan lagu lembut, mereka nari-nari. Terus tak lihat sekeliling loh, kok semua pasangan ya, kecuali saya. Saya baru ingat itu 14 Februari. Hari apa itu? Hari Valentine. Saya sendirian di luar negeri, rasanya sepo. Tahu? Kok semua punya gandengan ya? Mosok nyari-nyari, siapa sih belum tak gandeng ya? Nah, kacau. Ya toh ya. Pernah ngerasakan seperti itu? Ketika mereka semua bergandengan tangan, kita enggak, rasanya lain loh. Ada seorang bapak berkata begini, ketika aku melihat pasangan-pasangan muda, ini kemarin waktu saya khotbah di Landmark, dia itu matanya kelihatan sedih gitu. Sekarang saya sendiri. Nek lihat pasangan-pasangan muda ini, saya berharap mereka sampai akhir hayatnya, sampai kakek dan nenek tetap rukun. Saya sudah ditinggal pasangan saya. Wah, langsung saya ajak duduk, saya ajak ngobrol untuk menghibur dia. Karena ketika belum ibadah, anak-anak muda banyak kan, Landmark itu, pasangan-pasangan, mereka gandengan, gendong anak satu. Dia lihat itu loh, iri tapi iri yang positif. Lihat ya, mereka seandainya sampai tua mereka tetap seperti itu, indah sekali. Setuju? Saya lihat di sini, lihat yang pasangan-pasangan, sama-sama pakai putihnya, luar biasa. Senyum sama-sama senyumnya, satu Pepsodent, yang satu Ritaden, tapi tetap senyum. Itu indah sekali. Coba lihat, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengenal keluarga? Yang pertama, luangkan waktu bersama keluarga sesibuk apapun. Ini tidak gampang loh. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin. Saya masih ingat Bu Irma
Waktu itu saya ada di sini dan dia antar anaknya. Pak Safir tolong ya doain anakku mau kuliah di luar negeri. Saya tanya, tega toh Bu? Oh tega, anak-anakku sejak kecil sudah saya didik di dalam Tuhan. Setelah saya doain, dia berangkat, kalau nggak salah ke Jepang ya. Satu kali saya khotbah SCC, dibawa lagi anaknya. Anaknya bilang gini, ingat aku Pak, yus rodok lali. Biar cilik, saiki gede ayu, betul? Oke, masa kayak dikirim ke Jepang sampai saiki tetap cilik ya enggak kan? Oke, wes cantik, diberkati, dan tetap rohani. Indah kan? Amin. Lalu sebetulnya kalau kita mendidik anak kita mendatangkan ketentraman. Anak kita boleh pergi kemana saja, asal ketika dia balik, dia tetap memuliakan Tuhan. Setuju? Itu indah sekali. Pak Paulus mantuk-mantuk, harus rilis anaknya. Amin. Nah, karena suatu kali anak gadisnya datang ke saya begini, Pak, aku pengen ke Paris, sampai papa gak oleh. Coba Pak Safir yang ngerayu, lek boleh. Aku sing kon ngerayu. Mengapa? Sebetulnya nggak boleh itu juga positif. Papanya takut, anaknya diambil orang, betul? Oke, jangan-jangan nonton kidnap. Oke, nonton kidnap 1, kidnap 2, kidnap 3, jadi anaknya takut. Memang bisa terjadi loh, ada geng di Paris yang suka menculik anak-anak gadis untuk trafficking dijual. Tetapi itu juga dikit, nggak banyak. Nggak setiap ulang anak gadis diculik ya enggak. Asal kita tahu dia bersama siapa dan jangan gampang percaya kepada orang asing, kita akan selamat. Kadang-kadang mereka itu begitu baik menawarkan tumpangan, tetapi kita tidak diantar ke hotel, kita dijual ke tempat yang lain. Hati-hati, kalau kita punya anak-anak, liburan ke luar negeri sendirian, harus hati-hati. Dan saya berkata, itu bukan karena nggak boleh, tapi karena papamu mencintaimu. Amin. Tapi kadang-kadang begitu mencintai, sampai diikat tali rafia, nggak boleh pergi, betul? Ya enggak sejauh itulah. Tapi artinya orang tua itu betul-betul care sama anaknya. Dan yang kedua, tanya kabar mereka di sekolah, di tempat kerja, di pergaulan. Lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Minggu lalu saya baca di Facebook, seorang sahabat lama berkata begini, Pak Safir kapan ke Melbourne lagi? Dan saya berkata, nanti kalau diundang di gerejamu. Ini anak ini saya kenal sudah sekian lama, waktu saya masih melayani di port, dia pemain drama yang ulung, selesai kuliah, dia kerja, kalau nggak salah di KL, di Kuala Lumpur. Dan dia terlibat pergaulan yang buruk. Tetapi waktu kemarin dia sapa, dia sudah makan bersama pendetanya, dan pendetanya yang kasih testimoni di halaman depan Facebooknya. Nggak nyangka ya, yang dulu nakal, sekarang balik kepada Tuhan, dan diberkati. Sekarang sudah dapat PR Australia, kerja, nyicil rumah, dan tinggal di Melbourne. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu hal yang indah kalau anak-anak kita diberkati. Amin. Mengapa anak yang satu itu bisa menjadi nakal? Satu kali ketemu saya tanya, yuk kok bisa begini sih? Pernah dia sampai mabuk berat di apartemennya di KL, di Kuala Lumpur, itu sampai diangkat sama satpam naik ke atas ke kamarnya. Karena dia nggak bisa jalan sendiri, mabuk. Dan dia berkata begini, because of my roommates, karena teman sekamarku. Dia tinggal satu apartemen bersama pasangan kumpul kebo. Sehingga gaya hidupnya nular ke dia. Dan pasangan kumpul kebo itu yang ngajar dia minum minuman keras. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan dia berkata hanya karena kasih karunia, aku diselamatkan kembali. Alangkah indahnya kalau kita menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang buruk. Dan yang terakhir, dengan melibatkan keluarga dalam urusan rohani. Ayat 1, ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu,
Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Artinya kalau 7, 7, kalau 10, 10. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita hidup di perjanjian baru, bukan di Old Testament, tetapi di New Testament. Kita mungkin tidak lagi mempersembahkan korban untuk anak-anak kita. Tetapi sebagai orang tua, kita masih bisa melakukannya loh, dengan cara mendoakan mereka. Amin. Satu kebiasaan saya saat-saat teduh adalah mendoakan anak saya satu demi satu. Ketika mereka masih tidur, saya berdoa untuk anak-anak. Baik yang masih satu rumah maupun yang sudah tidak satu rumah, kita doain. Dan namanya anak, itu tidak harus anak kandung loh. Bahkan anak didik juga. Saya minta Stefani, yaitu sekretaris HFS, untuk ngeprint semua murid HFS. Stefani tanya, untuk apa? Udah, pokoknya diprintkan aja. Foto dan nama. Dan terakhir dia tanya, untuk apa toh Pak? Saya doain anak-anak itu satu persatu. Indah ya? Mendoakan anak-anak itu penting. Supaya mereka kan itu anak-anak orang lain, tetapi dipercayakan, dididik di Happy Family School. Kita harus doain mereka. Amin. Jadi sambil dilihat, kadang mesem sendiri, iki kok lemu mentoh lucu. Oke, iki imut-imut, iki kurus kayak mbiyen enggak lemu-lemu. Ketokane enggak dipelihara sama papa mamahnya. Oh enggak. Banyak yang makannya banyak tetap kurus, banyak yang makannya dikit tetap lemu. Bahasa Ibrani ini pawaan. Oke, tetap gede. Tetapi dengan lihat wajah anak-anak ini lucu-lucu dan itu menyenangkan. Amin. Dan kalau lihat anak-anak itu bisa akrab dengan guru, dengan kepala sekolah, itu indah sekali. Sampai pernah saya tulis di warta, seorang anak baru primary 1, berarti kelas 1, ketok kantor saya, dan begitu saya tanya, perlu apa? Dan dia berkata, may I have your BB pin? Oh minta pin BB saya. Masih percil minta pin BB. Terus saya tanya, what for? For my daily devotion. Waduh, supaya setiap hari dia bisa saat teduh dengan renungan itu. Luar biasa ya. Saya kecil-kecil kelas 1 SD. Papa mamanya malah dibaca di del. Enggak nuduh, betul? Kadang-kadang kalau kita dapat broadcastan, anak-anak kecil malah bisa begitu. For my daily devotion. Jadi saya punya loh pin BB anak-anak itu malahan. Oke. Tanyanya kadang-kadang lucu-lucu loh. Pak Safir ngapain? Betul loh. Tidur jam 11 ya. Aku gak bisa tidur Pak Safir. Loh, papa mamahmu nyang di, betul? Tak nyanyi ini nabubu tuh kok ini, betul? Oke. Tapi kita sebagai kepala sekolah gak boleh jaim, setuju? Anak-anak BBM, ya gak apa-apa. Sedang ngapain? Waduh, sedang ngapain? Oke, cerita, wah ndak ono pedote, persis mamai. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lihat kalau kita bisa dekat sama anak-anak kita, luar biasa. Karena mereka tahu kan Ayub nanti jangan anak-anaknya ada yang ketika minum atau apa, makan kebanyakan bisa mengutuki Tuhan. Jadi dia berkati satu persatu. Lihat yang pertama, mengajar anak untuk minta ampun kepada Tuhan atas setiap dosa mereka. Kalau kita berdoa, sebetulnya kan nggak usah ngajarin kan, tetapi ketika lihat orang tuanya berdoa, mungkin anak-anak Ayub juga melihat, oh ini loh, papa itu mempersembahkan korban untuk kesalahan kita. Luar biasa. Dan yang kedua, menanamkan firman dalam setiap kesempatan. Ini yang susah. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saya punya kebiasaan membaca Alkitab 1 tahun dan Alkitabnya saya ganti-ganti.
Misalnya kalau tahun lalu pakai NIV, New International Version, tahun ini saya pakai Fire Bible. Seorang Asyir belikan saya. Pak, ini Fire Bible punya enggak? Iya enggak punya. Ya oke, saya baca. Dan saya sudah punya rencana, tahun depan saya akan baca Alkitab bahasa Jawa. Oke. Jemaat yang jam 10 pagi belikan saya. Oh indah sekali loh Alkitab bahasa Jawa, bisa mesem sendiri bacanya. Salah satu yang saya ingat, betul-betul ingat, itu ya kisah Ayub ini. Mengapa ketika dia sudah boroan semua ditimpa, istrinya kan bilang gini, kutukilah Tuhanmu dan matilah, betul? Alkitab bahasa Indonesia terjemahkan, hai perempuan gila, betul ya? Alkitab bahasa Jawa coba baca, hei wong wedok gemblung, asik. Jadi, hei wong wedok gemblung. Jadi kalau istri kita agak kurang ajar bilang, hei wong wedok gemblung. Nanti dia marah tunjuk no, Alkitab dalam bahasa Jawa. Disebut gemblung. Do you know the meaning of gemblung? Saya juga bingung, gemblung itu apa sih? Oke, gila ya? Oh gemblung. Jangan nerjemahkan orang Solo ya, betul? Oh, itu Alkitab bahasa Jawa, boleh dicek sendiri. Saya punya, karena ada jemaat dengan seil. Ini loh Pak, katanya mau belajar bahasa versi berbagai macam. Ini tak kasih, tak buka bahasa Jawa. Wah asik. Tahun depan bahasa Madura, betul? Nggak remek sampean. Oh indah sekali. Oke. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, lihat. Dengan membaca itu kita diperkaya, betul? Karena satu versi dengan versi lain itu berbeda. Tapi belakangan harus hati-hati loh. Apalagi kalau Anda pakai Alkitab online. Saya dapat kiriman dari teman bahwa ada ayat-ayat NIV yang sudah dihilangkan. Dan saya send ke anak saya, yuk coba cek, betul nggak? Hilang. Dan dia berkata, bener Pak, banyak ayat Alkitab yang dihilangkan. Karena dia penerbit yang sama itu juga menerbitkan ayat firman Tuhan yang ditujukan untuk gay dan lesbi. Sehingga ayat-ayat yang menentang dihilangi. Kalau nggak percaya, nanti saya tanyain anak saya, suruh send kembali. Sudah pernah saya broadcast kok soalnya. Jadi yang terima coba Anda cek ayat-ayatnya, bener, dihilangi loh. Jadi misalnya ayat 26 hilang. Tiba-tiba ngelompat dari 25 langsung 27, 26-nya dihilangi. Ngeri kan? Dan itu sudah confirm, Anda boleh cek sendiri, bisa download sendiri. Yang versi terbaru itu sudah terkontaminasi. Oleh sebab itu jangan andalkan hanya pakai elektronik. Kalau ayatnya meragukan, saya selalu pakai cek yang cetakan. Karena kalau cetakan ngilang-ngilang agak susah ya. Betul, maksud ditip eki begitu. Kecuali yang terbitan baru, jangan-jangan sudah pakai yang dihilangi itu. Ngeri. Oleh sebab itu harus cek bener. Karena di dalam bahasa yang benar itu banyak lengkap. Tetapi dengan terjemahan-terjemahan tentu kadang-kadang dihilangi. Dan itu berbahaya. Konklusinya, kita bukanlah ortu yang sempurna. Setuju? Ada di sini yang merasa orang tua yang sempurna. Tak fotonya, tak besarkan di sini, ditampilkan ini ortu yang sempurna. Enggak. Tetapi kita punya Tuhan yang sempurna. Amin. Yang mengajarkan kita gimana pernikahan yang baik itu. Lihat Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya baca artikel menarik. Judulnya adalah Seagull and Wild Geese. Seagull adalah burung camar. Wild geese adalah angsa liar. Dan dia berkata begini, kalau kita membangun keluarga, contohlah wild geese, angsa liar. Bukan seagull, burung camar laut. Tetapi lihat, kalau kita wisata pantai, oleh-oleh yang kita bawa pulang, misalnya ke Santorini, oleh-olehnya adalah biasanya burung camar, karena itu indah sekali. Gambar lukisan-lukisan juga burung camar. Tetapi di dalam kehidupan nyata, angsa liar lebih baik. Mengapa? Karena burung camar itu tidak pernah rukun. Saya kadang-kadang kalau pas santai saya senang ke pantai, lihat
Burung camar itu kalau ada makanan, rebutan. Betul ya? Angsa liar tidak. Yang pertama. Yang kedua, burung camar kalau ada yang satu menonjol, mati dia. Kalau misalnya Bapak Ibu ambil satu burung camar, kakinya Anda ikat pakai ribbon, pakai pita, merah begitu. Anda lepaskan, maka burung camar itu akan mati. Mengapa? Karena dia standing out of the crowd, dia menonjol di antara yang lain, dan itu membuat iri. Dia akan dikejar, dicakar, dipatok, sampai mati, sampai jatuh. Karena teman-temannya iri loh, itu bagus sekali. Lihat iri hati, itu membunuh. Seringkali ibu-ibu juga iri hati loh. Betul ya? Lihat yang lain wayu banget. Kok aku elek ya? Terima apa adanya. Apalagi kalau cari istri orang Korea, semua ayu. Sebagian besar palsu. Karena kalau mereka ulang tahun, papah mamahnya ngasih kado itu operasi plastik. Bahkan di imigrasi di Seoul itu biasa ada yang identifikasi wajah. Karena paspor berangkat sama pulang wajahnya beda. Berangkat kisut, balik wis kenceng, dioperasi. Irung pesek jadi kayak betet. Oke? Semua operasian. Sampai ada seorang pria menikahi wanita Korea cantik sekali. Begitu lahir anaknya, dicerai kembali karena anaknya jelek. Begitu lihat mamahnya dulu juga jelek. Karena hasil make up-an semua dioperasi. Jadi kalau Anda punya wajah yang sudah khas seperti itu, enggak apa-apa. Mancung ke dalam, enggak apa-apa. Jadi air hujan cepat jatuh, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Dinikmati aja, betul? Pendek, enggak apa-apa. Wah, aku pengennya 180, enggak usah. Meninggal petini larang, betul? Pendek lah lebih murah. Dinikmati. Oke. Lihat. Jadi persis seperti itu. Burung camar kalau lihat ada yang lebih bagus dipatok. Tetapi lihat wild geese, angsa liar. Kalau Anda lihat ke atas, ada angsa liar sedang terbang. Biasanya membentuk formasi seperti apa? Huruf V. Betul ya? Seperti pesawat. Dan yang paling depan, itu adalah pemimpin kelompok itu. Dan mana tempat yang paling nyaman adalah dua di bagian paling belakang. Karena dia seolah-olah tidak terbang. Ketika dia terbang menentang angin, teman-temannya sudah menantang angin, yang belakang nunut. Luar biasa ya. Jadi dia ikut aja. Dan lihat mengapa kalau angsa terbang selalu bunyi. Seperti berkoak-koak. Seakan-akan ngasih semangat, ayo kuatlah kamu, kuat. Dan pemimpinnya itu ganti setiap berapa mile. Itu yang kita nggak perhatikan. Ahli biologi yang meneliti itu. Jadi mereka terbang, kalau capek mereka mundur, seret. Yang di kedua langsung maju ke depan, gantiin. Supaya dia bisa istirahat sejenak. Luar biasa. Bukankah keluarga begitu? Yang lemah ditarik supaya maju bareng. Yang mimpin, kalau lelah, biar istirahat dulu, pimpin kembali. Indah sekali kalau hidup itu seperti itu. Di dalam keluarga, misalnya Anda punya anak lebih dari satu, maka yang kuat, baik secara fisik maupun secara ekonomi, alangkah indahnya kalau bisa ngangkat kakaknya atau ngangkat adiknya. Dan itu indah sekali. Betul ya, dalam satu keluarga misalnya anak 3, tidak semuanya kan sukses secara ekonomi. Maka kalau kita bisa memberi pengertian, tolong ya, bantuin ya. Kamu yang kuat kok, tolong bantuin. Itu akan hidup itu jauh lebih indah. Jadi nggak usah rebutan kewe. Do you know the meaning of kewe? Rebutan warisan. Papa mama belum mati, sudah rebutan. Tutup peti belum, sampai tangi lagi orangnya. Aku belum dikubur, kalian udah rebutan. Lebih baik bangkit kembali. Oke, tetapi coba kalau satu keluarga itu bisa rukun bersama, maka kita bisa menjadi happy family. Setuju?
Coba salami kiri kanannya, kalau lihat wajahnya kamu sudah happy kok. Coba salami kiri kanannya, kalau lihat wajahnya kamu sudah happy kok. Setuju? Tuhan Yesus memberkati. Amin.